Iedereen op de grond. Mogelijk overval. Halo haters, kembali lagi bersama saya si YouTuber amatir di channel 17 Juni TV. Beda dari yang lain. Oke, langsung saja. Jadi gini, coba kalian bayangkan guys, ketika Anda hendak pergi ke Apple Store untuk membeli sebuah gadget yang Anda idam-idamkan. Namun ketika baru saja Anda masuk ke dalam App Store tersebut, tiba-tiba seorang pria datang dengan membawa bom bunuh diri dan juga senjata api. Yang awalnya bahagia karena bisa kebeli sebuah gadget baru, malah dijadikan sandera oleh perampok tersebut. Nah, kisah ini bukanlah sebatas kisah karangan belaka, karena memang kejadian ini benar-benar terjadi, tepatnya pada bulan Juni tahun 2022 di sebuah Apple Store di Amsterdam, Belanda. Tak hanya menjarah barang berharga yang ada di sana, si perampok juga menyandera semua orang yang ada di tempat tersebut. Kejadian perampokan ini diselimuti begitu banyak kontroversi karena si pelaku mengaku bahwa ia adalah mantan anggota pasukan khusus, dan perampokan ini ia lakukan atas dasar sakit hati kepada pemerintah setempat. Sebuah kisah yang cukup menarik untuk dibahas. Namun ketika saya meriset lebih dalam tentang kejadian ini di internet, Ogut malah menemukan sinopsisnya. Ini dia. Setelah mendapatkan judulnya, Ogut pun tak menunda-nunda lagi. Cari filmnya dong. Walaupun mahal, Ogut cari cara bagaimana caranya mendapatkan film ini secara gratis. Udahlah, kebanyakan cincong, kita langsung saja simak cerita selengkapnya. Oke, let's go. Scene film dibuka di kota Amsterdam yang cerah, suasana cuaca yang sangat indah, dan kemudian kita pun diperkenalkan dengan seorang pria, kita sebut saja Jack. Jack ini adalah seorang warga Bulgaria yang akan melaksanakan suatu misi rahasia ke Belanda. Entah misi rahasia apa yang akan Jack laksanakan di sana. Kemudian setelah itu Jack pun pergi ke suatu hotel, dan sesampainya di kamar hotel Jack pun meminum 2 buah butir pil. Oke guys, jadi menurut cerita dalam film ini, kenapa Jack meminum obat tersebut? Ternyata Jack mengidap penyakit jantung yang cukup parah. Setelah itu Jack pun mengeluarkan barang-barangnya dari tas. Namun kala itu Jack yang sedang mengobrol dengan istrinya melalui telepon, ia kehilangan salah satu barangnya, yaitu earphone atau yang biasa kita panggil headset. Да. Що не си купуваш нови, бебече? Все пак ще си там известно време. Ядосвам се за слушалките си. Dirasa butuh untuk kepentingan pribadinya, Jack pun langsung pergi ke sebuah App Store terdekat untuk membeli kembali sebuah earphone. Pada saat itu di App Store tersebut sedang banyak pengunjung untuk memburu barang buruan yang mereka cari. Tak heran karena di Belanda UMR-nya lebih besar dibandingkan di Konoha. Ya, App Store sebesar itu dikunjungi banyak pembeli meski harganya lumayan cukup tinggi bagi kita pengguna Android versi Majapahit. Kemudian di luar toko tersebut datang sebuah truk box makanan, dan seorang pria berpakaian mencurigakan pun keluar dari truk tersebut. Dia pun langsung masuk ke dalam App Store, dan selanjutnya inilah yang terjadi. Iedereen op de grond. Niemand gaat naar buiten. Iedereen Iedereen blijft liggen. Je moet binnen blijven. Op de grond liggen. Allemaal op de grond. Hello, I'm Mark Brown. Get more great ABC7 content by an Apple store in Amsterdam. Oh my god, oh my god. Cell phone video showing a gunman dressed in camouflage holding a man hostage in the store's doorway. Police say a number of other hostages were able to escape at various times during the hours-long standoff. When the final hostage made a break for it, rushing across the street, the gunman gave chase. And seconds later, an unmarked police car slams into the gunman, sending him tumbling to the pavement. You can immediately see a number... Jack yang berada di dalam pun terjebak dalam situasi ini. Entah bagaimana nasib selanjutnya, namun salah satu pegawai App Store yang bernama Agus mencoba membantu para customer untuk bersembunyi di sebuah ruangan yang cukup aman. Sementara kedua polisi tadi mencoba mengamankan para warga yang mulai kalang kabut, dan setelah mengetahui bahwa itu adalah sebuah perampokan, ia pun langsung menghubungi Mabes Polri.
Saat orang-orang sibuk untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi, Jack malah diam diri yang akhirnya ia pun terjebak dan langsung dijadikan Sandra Dewi. Malangnya nasib Jack, niat hati untuk membeli earphone yang sejutaan malah jadi korban perampokan. Setelah mengikat Jack, si perampok pun menunjukkan dirinya kepada polisi dan juga orang-orang di sana. Dan ternyata tujuan si perampok hanya ingin menunjukkan bom yang telah dipasang di rompinya. Si perampok hanya ingin mengingatkan bahwa jangan macam-macam dengannya jika tidak ingin tempat tersebut hancur lulu lantah bersama orang-orang di sana. Kemudian scene film beralih ke kantor kepolisian di sana. Mereka langsung menghubungi para anggota terbaiknya untuk menangani masalah ini. Dan salah satunya adalah Letnan Bruno yang dimana ia sedang healing bersama istri dan anak-anaknya. Namun demi kemanusiaan, Letnan Bruno pun harus membatalkan liburan keluarganya. Setelah itu ia pun berpamitan kepada sang istri dan kedua anaknya. Kemudian scene film kembali ke TKP, si perampok kembali menyeret Jack ke hadapan polisi sambil menodongkan pistol. Di sana si perampok meminta seseorang dari kepolisian untuk bernegosiasi. Dan setelah itu scene film juga menunjukkan kepada Agus yang mencoba menenangkan para pengunjung yang mulai pada panik. Kemudian Agus meminjam telepon salah satu pengunjung untuk melaporkan situasinya kepada polisi. Ia juga memberitahu bahwa masih banyak pengunjung yang tersandra di dalam sana. Pihak kepolisian pun memerintahkan Agus dan yang lainnya untuk tetap tenang karena pasukan anti teror akan segera datang. Oké, kan iemand jullie zien? Weet iemand dat jullie daar zitten? Ja, met toch weer. Ja, we proberen de situatie nu zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het is geprobeerd een even zicht. U kunt meekijken, OC. Dan akhirnya Bruno pun sampai di TKP dan langsung mendapatkan tugas menyelamatkan para sandera. Singkat cerita, pada malam harinya di kantor pusat pun menyediakan seorang wanita untuk bernegosiasi dengan si perampok yang kita panggil saja dia Delin. Lin diminta untuk mencoba memancing si perampok agar sebisa mungkin ia keluar dari upstore tersebut, karena dengan begitu tim yang berada di luar bisa langsung menangkapnya. Naar buiten laten wandelen met die explosieven, dat is helemaal geen Lindsay. Zet hem op. Kemudian scene film pun kembali ke TKP dan kita pun diperkenalkan dengan seorang kapten bernama Samsul yang akan memimpin tim di sana. Sementara itu, Lin bersama rekannya mulai mencoba menghubungi si perampok untuk bernegosiasi. Ketika Lin menelpon si perampok, entah apa maksud dan tujuannya, si perampok malah merejectnya. Sempat ngolong tarik dalam beberapa detik, akhirnya si perampok pun menelpon balik. Namun sebelum itu, di sini Jack meminta belas kasihannya kepada si perampok, di mana ia meminta tolong untuk mengambilkan obat miliknya. Seperti yang kita ketahui bahwa Jack ini memiliki riwayat penyakit jantung. Akhirnya si perampok itu pun memberikan obat beserta airnya untuk Jack minum. Setelah itu, akhirnya komunikasi antara si perampok dan pihak kepolisian pun tersambung. Dan di sini mereka pun mulai bernegosiasi. Dan Lin pun memulai pembicaraan dengan memperkenalkan dirinya agar si perampok memberitahu namanya. Namun si perampok tidak bertele-tele, langsung to the point meminta uang sebesar $200 juta jika ingin urusan ini cepat selesai. Dan jika tidak bisa, maka si perampok akan meledakkan App Store tersebut. 200 miljoen aan bitcoin. Best een aardig bedrag. Setelah si perampok menutup teleponnya, Jack pun bertanya kepada si perampok kenapa ia melakukan semua ini. Dan si perampok pun menjawab bahwa sebenarnya ia ingin balas dendam kepada kepolisian dan kepada pemerintahan atas apa yang mereka lakukan kepadanya di masa lalu. Entah belum diketahui secara pasti apa yang telah pemerintah lakukan kepada si perampok ini. Namun setelah menjawab pertanyaan Jack, si perampok pun langsung mengambil foto selfie bersama Jack lalu mengirimnya kepada pihak kepolisian. Singkat cerita, kepolisian pun menerima foto tersebut dan langsung menganalisis foto tersebut. Dan ternyata setelah diamati dengan seksama bahwa bom yang ada di tubuh si perampok itu diindikasikan bom palsu. Sementara kita kembali ke Agus yang mencoba mencairkan suasana dengan memperkenalkan diri satu sama lain dan mengobrol hanya sekedar untuk mendinginkan suasana yang panik. Oke, kita kembali ke si perampok yang kembali melakukan negosiasi.
Di sini ia mulai kesal dengan Lin yang terlalu bertele-tele, padahal si perampok sudah menyampaikan keinginannya. Ia pun kembali menutup teleponnya. Di sisi lain, seorang anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang Sandra di lantai atas yang membuat postingan minta tolong di IG story-nya. Setelah itu, ia pun memberikan informasi itu kepada Kapten Bruno agar secepat mungkin melakukan tindakan sebelum si rampok mengetahui postingan tersebut. Dan kemudian si Lin pun kembali menghubungi si perampok untuk mengalihkan perhatian agar Kapten Bruno beserta timnya bisa masuk menyelinap melalui pintu belakang. Oké, die mensen moeten daar zo snel mogelijk. Kembali ke Lin, yang dimana dalam perbincangan kali ini si perampok mulai menceritakan siapa sebenarnya. Si perampok mengatakan bahwa pemerintah dan jajaran aparatnya tidak pernah adil kepadanya, dimana si perampok pernah dipenjara padahal ia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah di negeri Konoha sangatlah rasis karena telah memperlakukan dirinya sewenang-wenang hanya karena dirinya keturunan Surya. Dalam kesempatan kali ini tentu Lin tidak akan menyia-nyiakannya. Ia pun menunjukkan rasa empati kepadanya. Lin juga mengatakan selain pemerintah dan antek-anteknya, masih banyak orang lain yang peduli kepadanya. Maksudnya peduli kepada si perampok. Dan setelah itu akhirnya si perampok ngehe ini pun menyebutkan namanya. Dan ternyata nama si perampok ini adalah Amar. Genoeg mensen die om jou geven. Daar ben ik zeker van. Dat wil je? Zeg maar Ammar. Dengan cepat tim penyelidikan pun langsung mencari identitas si Amar ini. Tanpa perlu waktu yang lama, tim penyelidik akhirnya menemukan informasi lengkap tentang si Amar ini. Dan ternyata eng-ing-eng terdapat sebuah fakta bahwa si Amar ini memiliki riwayat gangguan jiwa stadium 5. Kembali kepada Kapten Bruno bersama timnya yang telah berhasil masuk ke lantai atas, tempat persembunyiannya para korban. Pelan tapi pasti, akhirnya para korban pun dievakuasi satu persatu sebelum si Kang Amar menyadari hal tersebut. Berkat gocekan Lin kepada Amar yang sok peduli, akhirnya tim Bruno berhasil mengevakuasi para korban dengan aman tanpa hambatan sedikit pun. Namun di dalam sana masih ada Agus dan 3 korban lainnya yang belum sempat dievakuasi. Scene film kembali kepada Jack dan Amar. Pada saat itu tiba-tiba istri Jack menelponnya, dan pada saat itu juga si Amar mengizinkan Jack untuk mengangkat telepon dari sang istri. Walaupun sudah diperbolehkan, Jack tidak mengangkat telepon tersebut karena ia tidak ingin istrinya khawatir tentang kejadian ini. Dan pada saat itu, biar tidak terlalu panik, Amar pun menawarkan secangkir kopi kepada Jack. Di saat Amar sedang menyeruput secangkir kopi, entah sengaja atau tidak, Amar melihat bidikan laser yang mengarah kepadanya. Sontak Amar pun menggila dan langsung mengancam akan menghabisi Jack pada saat itu juga. Dan si Lin pun kembali menghubungi Amar untuk menenangkannya. Namun kali ini Amar sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Lin. Alih-alih Amar malah meminta negosiator lain untuk menggantikan posisi Lin karena ia sudah tidak percaya lagi dengan seorang perempuan. Ik wil man als onderhandelaar, ik wil zakelijk. Lin beserta yang lainnya sempat kebingungan harus bagaimana lagi menghadapi kemauan si Amar ini. Apalagi mereka tahu bahwa Amar ini mengidap gangguan jiwa. Dikarenakan tidak ingin memperburuk situasi, akhirnya posisi Lin sebagai negosiator diambil alih oleh rekan Lin sesuai dengan keinginan si Amar yang gila ini. En dat is ook meteen de reden dat hij jou niet meer wil. Een half uur. Dat hij het niet zou overleven. Namun di sini amarah Amar belum bisa dikendalikan dikarenakan uang yang ia inginkan belum juga diberikan. Ia pun langsung menghitung mundur dan siap meledakkan bom yang ada pada dirinya. Di sini akhirnya para negosiator bertanya mobil apa yang Amar inginkan untuk kabur, dan Amar pun menjawab bahwa ia ingin kabur dengan menggunakan mobil limosin berwarna hitam. Setelah perbincangan selesai, Jack sedikit memberontak karena ia sedang dehidrasi parah yang menginginkan air minum yang ada badaknya untuk menyejukkan hati dan pikirannya. Di sini Amar kembali menunjukkan rasa ibanya terhadap Jack dengan kembali menelpon negosiator dan meminta beberapa botol air mineral yang ada manis-manisnya.
Singkat cerita, akhirnya kepolisian pun mengabulkan permintaan Ammar dengan mengirimkan air menggunakan robot yang katanya harganya miliaran, namun nyatanya harga robot tersebut cuma 78 jutaan. Dan di balik robot yang sedang mengantarkan air itu, terdapat beberapa pasukan yang siap sedia membackup situasi karena dikhawatirkan Ammar melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di sini Ammar menyuruh Jack untuk mengambil airnya yang ia minta. Dan ternyata ketika Jack hendak mengambil air itu, terdapat sedikit celah untuk Jack melarikan diri. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Jack pun langsung beraksi sehingga inilah yang terjadi. Dan ketika Ammar mengejar Jack yang kabur, polisi di sana langsung mengambil tindakan tegas dengan menabrak Ammar menggunakan mobil hingga tersungkur tak berdaya. Kala itu kepolisian langsung mengecek kondisinya Ammar yang ternyata sudah meninggal dunia. Dan ketika tim gegana mengecek bom yang ada di tubuhnya Ammar, itu memang bom palsu seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Dan untuk Jack, ia pun langsung mendapatkan perawatan terkait kondisi dirinya yang tidak baik-baik saja, efek dari penyakit jantung yang ia derita. Tak hanya itu guys, Jack juga mendapatkan sedikit penghargaan karena telah mengambil sebuah keputusan yang sangat berani dengan memancing Ammar keluar dari toko tersebut. Di sisi lain, polisi pun mengevakuasi si Aus dan para sandera yang tersisa di dalam toko. Kembali ke Jack, atas permintaannya sendiri, para kepolisian pun langsung mengantarkan Jack kembali pulang ke negara asalnya. Di sini Jack masih tidak percaya bahwa dirinya selamat dari situasi yang sangat membagongkan ini. Niat hati sekedar mau beli headset malah terjebak. Dan tujuan utama Jack datang ke Amsterdam adalah untuk menjalankan misi rahasia. Namun imbas dari kejadian ini, Jack pun membatalkan misi rahasia tersebut. Namun dibalik semua ini, Jack mendapatkan sebuah hikmah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia juga menangis terharu karena telah mendapatkan penghargaan dari kepolisian atas aksi heroiknya yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Tak hanya itu, di beberapa artikel yang tersengaja saya temukan, Jack juga mendapatkan sedikit kompensasi dari bos Apple pemilik toko tersebut. Dan ia juga mendapatkan earphone yang ia inginkan secara cuma-cuma. Dan ya, film kisah nyata kali ini tamat sampai di sini. Oke guys, buat kalian yang ingin tahu dengan detail kejadian ini yang tidak saya tampilkan dalam video, kalian bisa baca artikel lengkapnya. Mungkin nanti saya santumkan linknya di deskripsi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa support kami dengan cara mensubscribe channel ini. Oke guys, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.